Bu Ritmalen itu dia adisi kan, adisi nukleofilik. Tapi kalau Bu Artania substitusi. Ya. Oke. Ya, ini adisi yang Bu Artania substitusi. Terus kalau Bu sama Bu Artania tuh kan dia ada urutannya kan yang paling terakhir kan Niki Harida Asam. Nah, Itu berarti paling dan itu banyak. dia paling banyak hidrolisis, konversi. Nah, terus turun lagi tuh ini sama kayak hidrolisis, alkoholisis, aminolisis sama hidrolisis, aminolisis. Ini kayak berkurang. Dia kayak hidrolisis pasti H2O. Ada begini konversi, ini nggak ada konversi. Ada alkoholisis sama alkoholisis juga. Aminolisis pasti pakainya yang amina apa amonia, amina primer, amina sekunder. Terus reduksi juga ini AL4 gitu. Itu mirip-mirip kayak H2O. Aku takut besok pas ujian kayak ingatanku tentang Bu Ritmaleni ketuker sama Bu Artania. Terus kayak campur aduk jadi satu kayak yang UAS kemarin. Kayak ngerasa bisa, tapi pas di tempat loh, loh inget tapi itu Black. lupa. Itu kayak ngeblank ya. Betul. Ya, Dan soal yang dikasih sama Kak siapa? Kak kemarin Kak siapa? Kak Raffi kemarin aku nggak bisa ngerjain. Sumpah. Dia aku juga belum ngerjain hemiketal ngantuk ya. ketal pun enggak, asetal pun enggak, hemiketal enggak, hemi asetal pun enggak. Makanya aku bingung ini mau mutusnya gimana. Tahu nggak sih itu tuh kan OR. Tapi dia kayak enggak langsung di satu C, tapi kayak ada dua C. Soalnya kan O-nya ada di atas sama di bawah. Oh iya. Aku tuh bisa nggak sih? Tapi Barang aku susah sinyalku di sini. kamu aja apa ya? Nasi. Nih, Notulensi nggak usah toh? nggak usah. Oke. Nah ini dari mana nih? Dari Bu Artania aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa doa. Sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim. bisa doa dulu. Doa mulai. Berdoa aja udah cukup. Oke. Hmm. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Bu Artania ini mulai dari ada kenaan, terus strukturnya, ikatannya. Ini bisa dibaca sendiri aja. Singkatnya seperti ini. Terus nah jenis dari asam karboksila itu ada asiklik yang rantai lurus itu aja, siklik yang mutar siklik aromatik, terus garam karboksilat. Nah asiklik itu penamaannya ya, depannya asam, terus belakangnya nanti titik-titik OAT gitu. Hitungnya dari C karbonil. Terus kalau siklik itu yang apa mutar berputar tapi enggak yang aromatik itu mulainya dari C alfa, penamaannya asam titik karboksilat. Yang ketiga aromatik. Nah ini dia turunan kayak penamaannya tuh ikutin asam benzoat, jadi kayak asam benzoat. Terus yang keempat tuh garam karboksilat gitu. Oke, ini akhir screen. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, ini kan kegunaannya aspirin, ini. Terus strukturnya kayak gini, karbonnya tuh COOH, terus mengandung karbonil sama hidroksil. Nah, terus sudutnya oke segini,
119 derajat, terus hibridisasi sp2. Oke, terus apa nih? Ini kevalen parsial, maka di saat tempat ini reaksi. Mekanisme reaksi di situ saja. Mekanisme reaksi aku di CO-nya aja. Oke, jenisnya man. Terus yang tata nama yang asiklik asam titik OH. Terus ya man, siklik dilihat dari C alfa ini asam bergolongan karboksilat. Kalau yang aromatik awalnya tetap asam, terus belakangnya benzoat. Asam bergolongan benzoat, asam bergolongan benzoat. Kalau garam biasa natrium titik OH gitu. Jadi kayak yang asiklik tapi yang awalnya diganti garamnya itu bahasanya. Ya, garamnya natrium dan gas. Nama trivial umumnya kayaknya enggak seru hafalin kan? Enggak. Tapi perlu diingat aja mungkin enggak. Asam format itu yang metanoat yang C-nya 1, yang asetat itu yang C-nya 2. Nah, sifatnya tuh titik lebur kelarutan keasaman. Nah, titik D-nya itu asam karboksil dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga kebanyakan dapat berada sebagai dimer siklis. Dapat dipegang bersama oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya itu kuat sehingga dia jadi lebih tinggi. Kan kalau kencang itu dipanasinya atau titik jadinya nanti lebih tinggi daripada alkohol itu. Nah, contohnya yang punya COOH ini segini 119, yang OH doang itu segini. Nah, ini kenapa? Karena cara penataan ikatan H-nya kevalen ikatan sigmanya muter-muter di bidangnya gitu. Kalau ikatannya ya pokoknya intinya kalau punya hidrogen bond ini dia menjadi lebih kuat gitu, lebih kencang ikatannya. Jadi otomatis pas dipanasi itu lebih suhu yang lebih tinggi untuk mencair mendidihnya gitu. Jadi ini lebih tinggi. Lanjut, nah ini. Oke. Halo. Ya. Mana sih? Hai. Ini kalau di aku gambar ini. Kan ini yang interaksi H. Yang asam karboksilat. Kalau yang ini sebelah sini alkohol doang. Kalau ini asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini membentuk lebih banyak interaksi H. Interaksi H akan menata molekul sehingga membentuk dimer yang lebih HO nih atas bawah. Nah, interaksi H-nya banyak. Kalau yang OH yang alkohol doang berarti yang reaksi OH-nya itu 1, 2. Baru itu nanti ke sini lagi 1 lagi gitu. Enggak sih? Ya. Siapa ya? Gimana ya? Detail. Jadi gimana? Ya. Monggo. Kalau di catatan kalian gimana? Jadi kalau di catatanku tuh yang pertama karena si alkohol itu kan OH-nya tuh O-nya tuh ikatannya tuh cuma ikatan sigma.
Sedangkan kalau yang iya kan yang SP3 itu apa? Sigma kan? Nah, kalau yang asam karboksilat tuh dia tuh SP2, makanya dia tuh lebih apa ya, rigid daripada si SP1. Makanya dia nanti si asam karboksilat bakalan lebih mudah lebih susah diputuskan ikatannya dan dia tuh kayak rigid. Nah, kalau yang ditanyain Helga tadi tuh yang semakin banyak ikatan OH itu tuh semakin tinggi titik didihnya atau enggak tuh iya semakin tinggi titik didihnya karena dia tuh lebih susah, lebih banyak energi yang dibutuhkan buat dia tuh bisa misahin ikatannya. Iya nggak sih, Kar? Iya, ya. Yang S3 yang di SP. alkohol, SP2 yang di Mm-mm. karboksilat gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Nggak tahu ya. oke. Jadi yang SP3-nya tuh O sama H-nya ya? Iya, kalau yang Eh, itu kan O-nya yang itu kan berikatan sama C-nya kan SP2 kan. Sedangkan kalau yang alkohol tuh berikatan sama C-nya tuh SP1 O-nya. O berikatan sama C. Kalau di alkohol kan SP3. Tapi ah, kalau yang di asam karboksilat dia SP2. Kan berarti nanti oh, OH, ikatan OH-nya itu tuh bakal, kalau di alkohol bakal lebih bisa kayak kemana-mana, lebih bisa muter-muter gitu. Tapi kalau yang asam karboksilat tuh ya udah di situ aja, soalnya dia rigid gitu. Terus lebih 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 kecil, lebih tinggi kaku, energinya. sama dengan foto energi lebih banyak. Oke, makasih Bro. Energi lebih banyak. Kan? Oke. Nah, terus yang titik lebur, titik leleh. Nah, yang alifatik memiliki lebih dari 8 atom karbon bentuk padat pada suhu ruang. Nah, sehingga dapat melebur. Eh, Pada jumlah atom yang sama, titik lebur asam karbonnya tidak jenuh akan jauh lebih rendah. Ini gimana sih? Ini C-nya 17, terus ini jenuh. Nah, ini. Kalau yang tidak ada rangkapnya, berarti itu jenuh. Nah, kalau yang ada rangkapnya, berarti dia lebih tidak jenuh daripada yang atas, yang kosongan. Tuh, jadi yang kok kosongan tuh malah jenuh, yang ada rangkapnya tuh tidak jenuh. Yang tidak jenuh itu titik lebur lebih rendah. Nah, alasannya apa? Karena ya gimana Has menurutmu? Eh, ini apa titik didih? Titik Nggak ada, aku titik langsung ke asaman. titik lebur Kocak. mano hal ini kan jenuh tinggi. Terus ini ada Hmm. satu rangkap, dia turun lagi. Kalau ada dua rangkap turun lagi, berarti kalau yang tidak jenuh tuh, nah titik turun turun. Ini tuh ada Terus, soalnya nggak sih? Yang soal pertama itu yang dikasih ada apa? Titik lebur ini nggak? nah ya, Heeh. Ada nggak? Atau keasaman yang suruh ngurutin? keasaman. Ya, Oh, ya udah. nah, yang Oke. kelarutan. Asam karbonat itu larut dalam pelarut organik alkohol kloroform. Nah, kalau C-nya kurang dari 5, dari 5 itu larut air. Kalau panjang lebih dari 6 itu sulit larut air, tapi bentuk garam perpusatnya dapat larut air. Karena kalau alkilnya itu cenderung nonpolar. Kalau R makin panjang, maka makin nonpolar. Terus ini ujung polarnya. Jadi kayak ini jangan kepanjangan gitu loh kalau mau larut di air.
begitu. Nah, sabun tuh garam natrium karboksilat. Nah, terus ini dalam bentuk cair. Aman sampai sini kelihatan. Aman. Pokoknya dia yang larut tuh yang pendek-pendek. 5 ya, kurang dari 5. Kurang atau sama dengan 5. Terus, gimana Hima Duko? Lah, Dari tadi siang. Zuhur nggak? Duko palingan tidur lagi. Iya, palingan tidur lagi. Yang keempat, keasaman. Keasaman tuh definisinya si Bronze Lowry. Bronze Lowry bilang kalau asam kan donor proton atau H gampang lepas. Ini harus ada perantara nih. Karena asam karboksilat RZOO di dalam air itu dapat ionisasi menghasilkan anion ini dan kation. Nah, reaksi ionisasinya tuh gini. Ini apa sih kayak hidrolisis nggak sih? Tapi nanti kita saksikan lagi ya. Nilai keasaman ini, pKa ini. Nah, ingat Ka naik, pKa turun tuh asam makin kuat. Jadi pKa-nya makin rendah tuh asam makin kuat. Jadi kemarin pas Menfar, Asam makin kuat tuh berarti pH-nya makin kecil kan? iya, Oke. Berarti iya, pKa turun, pH-nya juga makin kecil. Oke. iya, oke. Yang bedain berarti Ka-nya. Ka, pKa. pKa turun, Ka-nya naik. Nah, ini makin banyak RCOO men yang terbang. Yang apa nih? Maka asamnya makin makin naik. Terion. Hah? Makin banyak RCOO yang terion, maka asamnya makin gimana sih, Kak? Berikatan nggak sih? Kalau Maka dia makin kalau banyak. RCOO-nya berikatan kan berarti dia stabil. Makin banyak Aku nggak paham RCOO, asam basa lagi. maka asamnya makin kuat. Makin banyak RCCO. Oh iya, Iya, kan H ya. plusnya banyak. Makin banyak RCOO men yang terbentuk. Ya, terbentuk. Iya, ya. Maka asamnya makin kuat. Maka Oke. asamnya makin kuat karena H plusnya banyak. Nah, makin stabil RCOOP, maka kekuatan asam kuat. Gimana cara biar reaksinya berjalan ke kanan? Ini loh, ini kan bolak-balik tahu. Nah, gimana caranya biar reaksinya tuh ke kanan? Maka RCOO-nya harusnya stabil. Kekuatan asam siapa? Keasaman asam karboksilat. Nah, kapan RCOO stabil? Nah, ini saat induksi, hibridisasi, stabilisasi, resonansi. Ada di bahasa ya? Oh ini. Nah, RCOO yang stabil itu maka arah reaksi ionisasi semakin ke kanan. Sehingga konsentrasi ini RCOO dan H plus semakin banyak. Nah, kalau Ka semakin besar, maka gimana? Kalau semakin besar, maka nanti asamnya makin kuat. Oke. Kesimpulannya, semakin tinggi kestabilan RCOO maka semakin besar kekuatannya asam RCOOH ini. Faktornya ini, induksi, hibridisasi, stabilisasi, resonansi. Induksi itu kita harus tahu EWG sama EDG. Semangat ini seperti dulu pas ngafalin materinya Bu Hilda, jadi aku yakin kalian bisa. Semangat. Penting. Efek induksi itu ada ikatan sigma antara atom mengalami polarisasi. Nah,
Nah, ini yang digambar tuh. Oke, ini nih. Bla bla bla, outdoor doang nih. Ikatan sigma buat bikin ikatan kovalen elektron ikatan di sharing dengan seimbang. Nah, dia nggak punya muatan parsial. Terus jika ditambah atom lain, maka ini ada Cl nih. Terus Cl tuh kan dia EWG, jadi kayak kerapatan elektron ditarik ke Cl. Sehingga panelnya ke sini, set, set gitu. Awalnya non-polar jadi polar, karena ada dorongan tarikan elektron. Non-polar itu kayak dia aman damai, tidak ada berpihak suatu muatan gitu kan. Kalau di polar ini dia ada kayak muatan negatif tuh terpusat di sisi yang si Cl ini, sehingga dia kayak sebelah bagian Cl ini otomatis jadi kayak agak negatif, parsial negatif, sebelah yang kesana-sananya itu parsial positif itu. Ini efek induksi negatif. Beda lagi kalau ketambahan sama kan ini etil ada CH2OH, yang ini etil biasa terus nggak ada apa-apanya, awalnya alkana tambah ketambahan Cl. Kalau ketambahan seperti ini itu, nah versus yang ini nih, ada metilnya nih di sebelah sini. Terus kita bandingin, yang ini dia kan otomatis ke OH kan, OH itu kan EWG, jadi oke, narik, ditariklah ke EWG, tapi nariknya tuh satu doang. Kalau yang ini sebelah sini, dia udah si O ini udah narik kan, shred gitu. Tapi ada metil nih yang dia donor, jadi kayak lebih ke shred lagi, ngasih ke OH. Jadi pergeseran kerapatan elektron, tapi ikatan nggak putus. Itu ini induksi positif. Gitu. Pokoknya induksi positif tuh ada EDG, kalau induksi negatif tuh EWG. Ini apa nih? Ada ini bedanya sebelah sini H, sebelah sini Cl. Tekan. Kalau yang biasa nih, gugus yang C ini, metil ya, metil itu dorong, berarti donor ke O, gitu. Makin ke O. Kalau yang ini kan ada Cl, jadi kayak dia narik gitu EWG. Ada yang ke Cl, ada yang ke O juga. Nah, anion yang muatan E-nya tersebar itu stabil. Ini yang ini. Kalau anion yang muatan E-nya terpusat, jadi itu tidak stabil. Itu pada asam karboksilat, EWG itu menyebabkan efek induksi negatif meningkat. Sehingga kalau induksi meningkat, kerapatan elektron pada anion ini meningkat, sehingga meningkatkan stabilan, terus keasaman bertambah. Jadi kalau stabil tuh makin asam ya guys. Yang ini tadi. Kan ke sana, shred. Ini CH2-nya ini sana nih arahnya. Induksi positif. Nah ini induksi negatif karena ada Cl, shred. Nah, jadi ini kan kerapatan elektron tersebar, jadi stabil, sehingga keasamannya naik. Nah, adanya EWG di keasaman tinggi. EWGD ini menyebabkan keasaman tinggi. Nah, EDG maka induksi positif meningkat dan distribusi kerapatan menurun. Distribusi kerapatan menurun, jadi dia itu kayak terpusat gitu loh. Dan menjadi kurang stabil. Akibatnya keasamannya turun. Oke, ini lebih asam, ini makin terpusat. Jadi dia makin tidak stabil sehingga kurang asam. Makin banyak EWG makin asam, makin dekat EWG ke karbonilnya juga makin asam. Jadi gitu banyaknya itu jaraknya. Apalagi nih, makin banyak EWG maka induksi negatif meningkat. Oke, efek induksi berkurang jika bertambahnya jarak ikatan. Ini jaraknya dari karbonil ya. Ini yang paling asam karena dia paling dekat. Oke. Ini yang keempat, efek hibridisasi. Nah, ini yang SS.
Nah, bertambahnya karakter S tuh maka EN-nya elektronegativitas meningkat. Jadi paling oke tuh si SPD karena dia porsi S-nya tuh 50% kan, S banding B. Maka asam karboksilat yang memiliki gugus karbon berikatan rangkap dapat menyebabkan efek induksi negatif sehingga lebih kuat asamnya. Contoh nih, kita punya yang ada double bond sama yang single bond. Nah, double bond nih sp2, yang single bond nih sp3. Ini jadi lebih elektronegatif, lebih stabil, lebih asam. Nah, kenapa nih tadi? Akan alasan ini bertambahnya karakter s orbital menyebabkan elektronegativitas meningkat. Jadi ini porsi S-nya meningkat, EN-nya meningkat, jadi kalau EN meningkat, sebelah sini kita lihat sebelah sini, dia juga kayak induksi EWG gitu, kayak dia punya elektronegatif, berarti kan dia narik kerapatan elektron kan, jadi kayak terbagi juga ke sini, jadi stabil. Kalau ini kan lebih kurang stabil daripada yang atasnya, karena dia kayak ketarik ke O2. Oke, yang ini resonansi. Nah, resonansi kita breakdown dulu nih. Why? Kenapa kok alkohol pKa-nya tinggi? Tadi pKa tinggi itu enggak baik ya. Berarti pKa bagus tuh turun. Berarti yang rendah, yang ini makin asam nih. Nah, kalau yang alkohol nih direaksikan dengan air, jadi alkoksida tambah H3O+. Nah, ion alkoksida tidak dapat dibuat struktur resonansi. Kalau yang RCOOH karboksilat ketambahan air jadi anion karboksilat. Nah, gimana ion karboksilat ini dapat distabilkan oleh resonansi. Nah, dia tuh kayak berarti anion yang terbentuk antara anion karboksilat sama anion alkoksida ini. Anion karboksilat tuh jadi sangat stabil gitu loh. Dia lebih permanen, efeknya lebih tinggi. Kayak nanti dia muter-muter elektronnya tuh di situ. Jadi dia distribusi elektron kan, tadi sesuai yang di atas itu distribusi elektron menyebabkan makin stabil, maka makin asam gitu. Kasus 2, ini ada asam asetat sama asam benzoat. Ada sodium. Kenapa ini turun lebih asam tapi dikit? Apakah karena efek resonansi? Walaupun pada asam benzoat itu ada janjian benzena, tapi muatan negatif pada anion phenylthiamin ini tidak dapat didelokalisasikan ke cincin benzena. Sehingga pada kasus ini, cincin benzena tidak dapat meningkatkan stabilan anion melalui efek resonansi. Nah, itu kayak sebenarnya nggak terlalu begitu meningkatkan kestabilan anion juga sih, gitu. Kalau di kasus yang ini. Nah, tapi masih bisa turun. Kenapa tuh? Kemungkinan yang pertama tuh yang resonansi cuman karboksilatnya. Nih, yang sebelah sini doang. Sebelah sini doang. Kemungkinan kedua tuh ini muatan negatif tidak ada yang dilokalisasikan ke arah sini benzena. Oke, tetap malah keluar apa yang baik keluar kotak elektronnya malah keluar ya. Jika bukan karena efek resonansi, lalu kenapa asam benzoat lebih tinggi daripada asam asetat? Karena fenyl termasuk EWG sehingga lebih stabil. Kalau kita lihatnya sama yang ini biasa asam asetat. Jadi si fenyl itu lebih EWG daripada si metil ini. Jadi dia lebih ada distribusi kerapatan elektron sehingga hitungannya nanti lebih stabil, lebih asam daripada yang asam asetat biasa. Meskipun enggak terlalu signifikan perbedaannya gitu. Tapi dia masih agak EWG, lebih EWG lah daripada metil. Begitu. Nah, aman? Cek, cek, cek. Halo? Siapa rekam? Helga yang rekam, bro. Hai, Mak. Gimana? Halo. Aman gak? Aduh, insya Allah masih setengah sadar loh. Oke.
Hmm, jadi Mana? yang 11 ini udah ya, titik didih tadi. Didih makin kalau karbosa tuh dia lebih tinggi karena ada ikatan hidrogen. Titik lebur itu karena titik leburnya tuh tadi sama dia ikatan hidrogen. Tadi apa sih yang ada sp2 sp2 itu? Lebur mana ya? Ayo review. Siapa yang ingat titik lebur tadi? Gimana? Oh, jenuh dan titik jenuh. Oke, yang ini. Oh ya, yang ikatan hidrogen. Yang ini jenuh tidak jenuh. Larutan itu panjang atau tidaknya. Hidrogen. Susah. Yang titik lebur berarti. Jenuh tak jenuh. Kelarutan itu panjang itu sama apanya? Panjangnya C. Sama. Nah, induksi tadi ada positif sama negatif. Kalau hibridisasi tadi yang S. Semakin besar konsentrasi S-nya berarti dia elektronegatifnya semakin tinggi. Makin besar Atau S. Maka N-nya naik. Resonansi tadi. Kalau bisa resonansi, berarti kan terdistribusi jadi makin asam. tapi kalau dia asam karboksilatnya siklik, dia nggak bisa resonansi. Asam karboksilat siklik. Berarti enggak kan cuman ini satu apa? Enggak double bond enggak sih? Iya, Ya. Jadi cuman rantai biasa, cuman muter aja gitu. Aman? aman. Oke. Aman, Kak. Yang kedua ini Itu keluar sintesis. kok. Soalnya di kisi-kisinya cuma bilang sifat. Apa tadi? Aku jujur belum lihat kisi-kisi. Sifat itu apa lagi, Prof? Tata nama, sifat-sifat, reaktivitas substitusi asil nukleofilik, reaksi dan mekanisme. Sifat, terus tata Tata nama, nama, terus apa reaktivitas lagi? substitusi Ini nukleofilik. ya, ini ya, yang sama urutan kereaktifan ya, Ya, enggak itu sama. kayaknya ada yang berpengaruh yang kemarin itu loh, yang soal terakhir. Itu ada Oh tentang itu. berarti Terus yang terakhir adalah reaksi dan mekanisme. ini ya, Iya. oke. Tapi nggak apa-apa deh yang dibahas aja, siapa tahu besok keluar. Takut, Eh, jaga-jaga aja. kalau habis itu apa sih? Sintesis nggak sih? Nah, sintesis, oke aman lah. Asam karboksilat tuh hidrolisis, oksidasi, Grignard. Nah, hidrolisis seperti bahasanya starting materialnya sesuatu nanti dibantu air pecah dibantu air ini hidrolisisnya tuh ada hidrolisis ester amida asam halida asam sama nitril dia pakai air semua H2O terus katalisnya ya asam nih H3O plus ini H3O plus ini H2O H3O plus juga mungkin ya ya H3O plus juga jadi semuanya pakai H3O plus dan H2O terus hasilnya asam karboksilat of course karena ini sintesis ya benar oke bedanya di apa ini oh bedanya di starting materialnya oke dari ester nih bisa kita hidrolisiskan jadi asam karboksilat tapi kayak gak ditulis mekanisme gak sih gak ada ya Enggak, kayaknya tuh mekanismenya bakal dipelajari di minggu selanjutnya gitu. Nggak tahu ya. Soalnya aku sama sekali nggak ada catatan tentang ini. Nggak tahu kenapa. soalnya nih oh dipisahnya tuh ini waktu itu mana ya? Ini
yang minggu pertama tuh tak ini kan substitusi dulu, Sintesis sintesis kali. dulu. Nah, ester tuh ya pokoknya dari ester tambah air jadi asam karboksilat, amida tambah air, halidoasa tambah air, nitril tambah air. Ujung-ujungnya tetap asam karboksilat. Itu singkatnya. Terus tapi ini tuh kayak motongnya loh, motong sebelah sini. Set ganti OH sebelah sini, ini kan nitril dulu jadi amida dulu, terus potong seret yang NH2-nya jadi OH. Terus yang ini dari amida potong seret jadi OH. Ini OR ester potong seret jadi OH. Jadi tuh kayak sama aja, nanti hidrolisis tuh motong sebelah sini. Itu diganti sama OH. Tuh. Nah, ini sintesis sih masih. Nah, oksidasi nih gampang karena sudah pernah dipraktikumkan. Asam karboksilat oksidasi alkohol primer. Nah, kalau oksidator kuat seperti P4, O4, nanti dia dari alkohol 1 ke aldehid langsung ke asam karboksilat. Jadi nggak cepet sering gitu, karena dia oksidator kuat. Nah, ingat oksidasi itu karena O berarti penambahan oksigen. Berarti sebaliknya atau kehilangan hidrogen. Kalau reduksi berarti kebalikannya lagi. Kehilangan oksigen atau penambahan hidrogen gitu. Semangat ya. Intinya oksidasi O, plusnya plus O, penambahan oksigen. Lagi nih. Ya. Reaksi oksidasi alkohol 1. Oke, ini alkohol 1. Terus kami 4 nih, oksigen kuat. Jadi langsung ke ini. COOH berarti asam karboksilat. Dia ngelewatin aldehid nih. Ini juga alkohol. CRO3 itu apa ya? Oke, terkuat juga. Soalnya dia langsung jadi karboksilat. Ini. Nah, ini mekanisme reaksi dengan karbon 4. Oh my God. Gimana ini? Ini OH-nya masuk ke karbon 4. Jadi ini. Terus proton transfer. Oke. Ya, ini masih sedikit guys. Tapi nggak dibahas ini, nggak terlalu dibahas. Yang kedua, oksidasi aldehida. Ini kayak setengah jalannya gitu. Pakai pakai oksidator yang nggak usah kuat-kuat banget. Udah bisa. Contohnya, ini kan oksidator kuat tuh K4, HNO3, HNO3 panas, CO3 termal dan asam. Aldehid, langsung saja karboksilat. Itu ini intermediate yang tidak bisa didapatkan secara langsung, tidak bisa diisolasi. Kalau keton nggak bisa, kalau aldehid bisa. Aldehid juga dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksidator lemah seperti bla bla ini. Nah, terus pertanyaannya, kenapa pas eksperimen itu etanol jadi asetaldehid yang notabene itu aldehid, tapi pakainya oksidator kuat bukan yang lemah. Tapi kok nggak bablas sampai ke asam karboksilat? Itu karena distilasi atau si ininya reagennya yang menyebabkan dia nanti bisa bablas itu dikeluarkan dari sistem sehingga dia nggak bablas itu, dia berhenti di asetaldehid aldehid yaitu FYI aja. Ini oksidasi alkena, pemutusan alkena oleh K4 menghasilkan dua produk asam karboksilat. Oke, jadi kita punya alkena, terus kita punya oksidator K4 kuat nih. Nah, itu dipisah jadi karboksilat. Jadi si sama dengan ini, si double bond ini dipisah jadi karboksilat dan karboksilat. Jadi yang keempat itu oksidasi alkyl benzin. Alkyl benzin dapat dioksidasi dengan K4. Lagi-lagi K4 atau Na2CrO7 dengan asam hidro tersubstitusi.
Nah, ini alkil 1, alkil 2 dapat dioksidasi, namun alkil 3 tidak dapat. Karena apa? Karena sudah penuh nggak sih? Sudah stabil. Oh, karena sterik. Oke. Ya. Jadi ini si alkil yang sebelah sini tuh jadi karboksilat. Yang ketiga Grignard. Grignard bisa langsung ini RMGX. Jadi ada CO2. Jadi ada CO2-nya. GPR CO2. Terus berikatan sama CO2 sehingga menyebabkan ini nanti COO. Awalnya nggak ada C-nya padahal di sini cuma MGPR. Terus ketambahan gugus-gugus karboksilatnya padahal awalnya tuh nggak ada C. Oke. So ini yuk kita review hidrolisis. Ini cuma mengganti ke ester kan berarti OR diganti OH, amida, NH. Ya NH2 diganti OH, halida asam, halidanya diganti OH, nitril diubah jadi amida dulu baru jadi karboksilat. Oksidasi alkohol primer, oke, alkohol jadi asam karboksilat karena dia pakai oksidator kuat. Yang aldehyda juga bisa pakai oksidator kuat atau bisa juga oksidator lemah. Yang alkena nanti pakai oksidator kuat. Dia bikin jadi asam karboksilat ada 2. Kayak si itu bisa jadi 2 asam karboksilat. Yang alkyl benzena yang jadi asam karboksilat. Nah, ini yang alkyl sebelah sini langsung tambahan OH. Oke. Yang Grignard dia ada reagen Grignard plus CO2 nanti dia untuk asam karboksilat. Aman. Aman, Prof. Harus bersuara. Bersuara. Oke, aman. Terus apa sih? Habis itu ya. Habis itu ini reaktivitas nanti. Atau sekalian? Boleh sekarang. Sekalian. Reaktivitas. Oke, reaktivitas tuh dilihat dari mana sih? Dilihat dari sini nih, sisi reaktifnya. Kalau sebelah sini tuh terjadinya reaksi asam basa, terus reduksi juga itu semuanya si hijau ini. Dekarboksilasi itu kita nggak belajar. Terus sebelah sini substitusi H+, kalau si karbon substitusi asil nukleofilik. Itu yang sisi-sisi reaktifnya. Terus kalau reaksi-reaksinya itu secara umum ada 4, yaitu asam basa, reduksi, substitusi asal nukleofilik sama substitusi alfa. Tapi alfa ini gak dibahas. Reduksi juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama netralisasi. Nah, ini gampang karena bagian yang paling reaktif ada ikatan OH yang polar. Nah, mengalami deprotonasi. Kita punya RCOOH. Kemudian si O-nya ini menarik tangannya sehingga H+ keluar. Terus ada bahasa yang mengambil. Terus jadi kan negatif nih. Nanti ada ada sesuatu yang ionik masuk. Terus bentuknya udah negatif, ada yang positif, gabunglah jadi garam karboksilat. Hasilnya garam karboksilat. Ini gampang karena kalian pasti bisa. Insya ini. Aduh, you are offline.
Gomen, aku malah lama banget. Komen nasai. Oke, nggak apa-apa. Oh, Itu maaf kan nanti sih. dibahas ke itu kan di pertemuan selanjutnya yang reaksi-reaksi asam karboksilat. Ini kan udah mendekati maghrib, mendingan tata nama aja yang enak. Jadi nanti itu disambung nanti yang reaksi asam karboksilat. Gimana? Karisma menghilang ya. Jujur Tidak. macet-macet guys, maaf. Saya, Oke. Jadi kan ini kan bentar ya. reaksi asam karboksilat tuh bakal dibahas lebih lengkapnya kan di pertemuan 6 sama 7 kan. Gimana kalau kita bahas subbab tata nama aja, tata nama asam karboksilat dan turunannya. Kan itu lumayan enak kan. Jadi kayak nunggu maghrib kita belajar itu daripada nanggung nanti terputus. Gitu. Oh, Sama kok masih satu bab, masih satu maaf apa tadi ya? sinyalnya Satu hilang. rumpun. Oke, nggak apa-apa. Ini pakai hotspot. Hotspot. Jangan kotaku. Mana tadi? Saya mana tadi? Oksidasi udah, grafnya udah. Nah, ini biasa, oke. Kalian pasti bisa nyasam bahasa. Yang kedua, ini contoh reaksi. Set Na masuk sini. Terus ini H2O. Pokoknya jadinya garam. Garam. Aman kan? Oke, aman. Reduksi. Pakai apa? Si RiAlH4 nih. RiAlH4 nih dia sumber H negatif. Menghasilkan suatu alkohol primer. Nah, kalau kebalikannya sama yang oksidasi tadi, alkohol primer dioksidasi jadi asam karboksilat. Nah, ini asam karboksilat direduksi jadi si alkohol primer. Oke, ini tidak dijelaskan mekanismenya. Aman. Nah, ini substitusi asam primer dua bahannya ini. Oh, ini yang kita ini buritma deh. Oke, sudah guys, selesai ternyata. Yang week 5. Kita review yang ini. Ini Yeay. reaksinya tuh ada 3, secara umum ada 4. Kalau kita hasil nukleofil jadi 1. Nah, ini tuh pertama netralisasi asam basa. Gampang kan? Berarti tinggal itunya OH-nya itu jadi omen. Nah, omen tuh nanti bergandengan sama natrium, kalium, atau jadinya garam. Reduksi by LiAlH4 sumber amin. Asam karboksilat ketemu hamin itu tadi nanti jadi alkohol primer. Yang ketiga substitusi asin nukleofilik. Nah, nanti ini yang banyak banget. Dia pokoknya langkahnya ada 3, yaitu pertama adisi NU. Nah, kemudian eliminasi leaving group. Yang ketiga adalah deprotonasi. Faktornya untuk biar ini berjalan dengan lancar yaitu LG-nya harus bagus. Nanti kita menghafalkan LG apa aja yang bagus. Terus gugus asilnya itu yang si RCO-nya itu apakah sterik, apakah elektronik, nanti kita lihat. Sama nukleofilnya, nukleofilnya harus bagus juga. Yang keempat substitusi alfa ini tidak dibahas banget, ini salah, ini ngawur. Uh, Oke, ya ini nggak ada. Dah, itu aja. Terus tata nama. Tata nama tuh sebenarnya di file yang terakhir, tapi aku ikutin ke sini aja dulu ya, oke? Tata nama nih aku udah rangkum. Jadi kita perlu menghafalkan urutan si kereaktivitasnya itu di 5 ini. Yang pertama ada halida asam, jadi Bu Halida dulu. Bu Halida, terus turun lagi tuh anhidrida. Anhidrida tuh yang panjang itu loh, yang O-nya di tengah. Nanti ada 2, apa sih, kayak, apa ya? Ya, 2 itu, panjang kok. Terus ada tioester, terus ester amida. Nah, di sini itu tioester tidak ada tata namanya. Yang ku catat itu cuman ini. Pertama halida asam. Ini apa sih?
Pinggir juga. Halida asam ini kalau asiklik yang garis lurus doang itu nanti tambah il halida. Kita coba buka bawah ini. Nah ini tapi di bawah pol. Wah ini pasti lewat. Tapi sebenarnya mirip-mirip. Nah ini. Nah halida asam. Kalau asiklik yang seperti ini aja itu langsung asam titik-titik atnya itu diganti il halida. Ini kan kita punya kan asam asetat, no. Kita turunkan jadi asetil klorida, asamnya hilang. Jadi kita harus tahu nama ini dulu. Nah, padahal asam asetat bukannya trivial ya. Walau yang iya ini, kan? iya, maksudnya kenapa nggak kita iupakin aja gitu kan? Iupak terus ilklorida gitu. Nanti kalau kata nama kita harus minta bantuan ke Prof Hasna dulu untuk proofreader. Makasih ya Prof. Untuk yang sebelah sini ada asam sikloheksana karboksilat. Terus ada Cl. Jadi ya karena ini halida nih. Sikloheksana karbonil klorida. Oh, ini asam 2 metil butanoat. Mana 2? Ini 2, ini metil butanoat. Oke. Oke. Nah, 2 metil butanoil klorida. Yang ini asam benzoat BBR nih. Jadi benzoil bromida. Oke, jadi il halida. Kalau siklik berarti karbonil halida. Oke. Karbonil. Oke ya. Siklik ya, ini soalnya meskipun dia nggak siklik sih, dia apa namanya aromatik ya, benar, aromatik tuh tapi kalau siklik doang yang karbonil man. Kalau anhidrida asam itu kalau simetris itu ganti awan asam dengan anhidrida seperti ini. Ini tuh anhidrida asetat. Nah, ini kayak sama itu asam asetat double di anhidrida asetat. Yang kedua ini asimetris. Nah ini asimetris. Dibuat dari 2 asam karboksid berbeda. Ganti awalan asam dengan anhidrida. Oke. Dan tulis kedua nama asam secara alfabet. Oke, jadi yang ini misalnya ya, tebaknya kasih anhidrida. Terus kita tulis nih asamnya apa aja. Ada asetat sama benzoat. Jadi langsung aja sesuai alfabet. Anhidrida, asetat, benzoat. Begitu. Yang ketiga anhidrida asam dari monokarboksilat. Tersubstitusi. Nggak apa ini, nggak tahu. Oh gitu. Mana nih maksudnya? Monokarboksilat. Bis. Ada bisnya. Kloro. Ini kloro. Terus asetatnya ini. Terus ini apa nah? Oh ya, kloroasetat. Oh, sama aja. Tapi kenapa nggak anhidrida kloroasetat? Kenapa ada bisnya? Karena 2. Karena 2 itu kan kayak di kloroasetat. Oh iya. Karena kloroasetatnya ada 2. Oke, Mbak. Iki Ester nih beri nama R-nya dulu yang terikat ke ini O. Ini kan si O ini ada R aksen nih. Itu kasih nama dulu ya, nama. Terus lanjut si karboksilatnya kasih nama, terus tambahin OH. Ini nih kita lihat O sebelah sini ada metil. Ini ada satu 2 etanoat. Oke, langsung set. Yang sebelah sini kita lihat sebelah sini apa? Etil. Di sini apa? Asetat.
tak nomor. Oke, mantap. Sudah sini. 1, 2, 3, 4. Oh, Tapi itu tersier ya, butil. lupa dikasih tersier. Jangan cuma butil. Tapi kalau butil doang itu dia tuh kayak garis lurus. Tapi kalau tersier itu berarti dia cabang gitu loh. Yang kayak semester gitu. Oh, berarti kayak pelajari apa itu tersier, butil, isobutil, dan lain-lain ya, bentuk-bentuknya ya. Itu kita lihat dulu. Terus habis itu lihat lantai utamanya apa? Sikloheksana kapsulat. Guys, yang keempat amida. Amidanya ada ini dengan NH2 tidak tersubstitusi. Yang kalau asam berowal itu ganti akhirnya dengan amida. Seperti ini. Jadi asalnya hilang, langsung etanamida atau asetamida. Kalau yang ada beberapa asam karboksilat, berarti ini siklik. Ada karbonnya positif, ganti dengan aliran karboksamida. Ini siklokan karena karboksamida karena dia siklik. Kalau yang ini dengan N tersubstitusi, N-nya masuk ke rantai, masuk ke garis dia bukan sebagai dia tersubstitusi. Awali dengan N, nama substitusinya, nama amida utamanya. Nah, ini kita lihat ini seperti yang atas tadi, N-nya itu gantinya O. Kita lihat di segi yang digantikan dengan N itu apa? Metil. Berarti N-metil. Propanamida ini ada 1, 2, 3, coba amida. Sudah sini. Ini kan asam benzoat. Nah, ini langsung aja asam hilang, benzamida. Ini mirip sama yang ada sini. Dia bukan siklik ya, soalnya kalau siklik itu ini ada karbonnya. Kalau dari sini kita lihat yang diganti itu apa saja? Etil. Jadi N di etil persis loh. Heksana kali siklik kan berarti karboksamida. Begitu. Oke. Kita lihat tadi sebelah sini tanda namanya hari dasar. Ada siklik langsung pakai hari dasar hilang. Kalau siklik ada karbonil ada asam hilang. Kalau anhidrida asam kita tambah anhidrida di depan. Terus kita tulis ini apa sih asam itu? Asam karbonat 1 atau karbonat 2. Itu namanya. Itu urut zat. Oke. Kalau ester ini sama mirip sama amida. Kita lihat tuh mana yang gandeng. Oh, itu R-nya apa? Kita lihat dulu. Kita lihat nama karboksilatnya. Kita akhirnya sama awal. Yang amida sama. Kalau yang jajar substitusi itu mirip sama yang atas nih dasar. Kalau yang asiklik berarti beberapa ya. Kalau yang siklik berarti beberapa karboksamida. Kalau yang substitusi itu N terus campur itu terus tambah ini begitu tuh guys, begitu prof apakah masuk jadi nanti kalau tutupnya tuh lihat ini sebenarnya mirip kayak sini, lihat guys. Ya aman. Terus ini mau lanjut atau ini? Saya ya kayak paling single yang ini berlangsung sampai juga susah kira ini dan yang ini minggu lalu itu strukturnya gimana? Dia ini itu atasnya bawahnya satunya berarti ikat satu ya
Iya, Tapi yang apa ya? Yang happy sama asal. Gimana? anak-anak Apa sih ya? Aku ada yang dengar serius, aku pikir kayak sesuatu apa? Nah, satu aku atasnya bawahnya OR. Ini bukan R-nya dua, tapi R tunggal gitu loh. dua. Terus kalau chemical OR yang OH diganti OR. Chemical tahu hanya ini diganti hanya diganti R. Ini loh. Ini sekarang kan ada OR kan. Bukan. Kalau OR bawah OR atas OR itu spesial atau kal. Berarti kalau ini adanya OH kan? Iya betul aja. Gimana Hesta? Ketal sama asetal itu sebetulnya sama. Bedanya di ini karena asetal tuh dari aldehyde sudah itu gitu. Sudah jelas ini loh. Kalau dia OR lagi. Enggak dia R2 enggak kalau R ester nanti. OR yang OH atasnya diganti jadi OR. Ya dia ini OR bawahnya OR. Tulisan catatan yang itu udah kirim di grup guys. Ini tadi. Kok masih tanya? Iya. siapa? Siapa? Iya. Mana ya? Aku balik sih. Ini. Namanya ada. Itu guys. Udah kan? Udah. Berarti aku kirim di grup ya. Nemu. Aku lagi ngirim lagi. Kamu buka WA gak? Buka. Nah, itu berarti kalau kayak gitu hemi asetal sama asetal dia R O H H. Tapi kalau hemi asetal itu berarti dia yang H diganti K. Dia diganti R. Ya, karena dari ketok. Gitu aja sih guys. Seperti itu aja. Oke guys. Ya udah tahu. Ya, Wow, terima kasih. Selamat berkah yang berkah. Jam berapa nih? Jam 7. Ya, Bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas Terima kasih.